Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Lovina Iola Inzani Putri dengan NIM 215211021 dari kelas MBS 5F. Yang terhormat Ibu Septi Kurnia Prastiwi selaku dosen pengampu mata kuliah konsumen. Alhamdulillah, pada kelompok kali ini saya akan menjelaskan mini riset yang telah saya observasi, yakni es kapal Solo yang ada di sepanjang Jalan Sriwedari. Di sini saya mengambil judul yaitu analisis pengaruh cita rasa, harga, dan kualitas pelayanan terhadap loyalitas pembelian es kapal Solo. Untuk cita rasa sendiri menjadi faktor kunci dalam industri es kapal karena konsumen cenderung membeli produk yang tidak hanya menyegarkan tetapi juga memiliki cita rasa yang unik dan memuaskan selera. Untuk harga ini merupakan salah satu faktor penting dalam penjualan. Fenomenanya karena banyak perusahaan bangkrut karena mematok harga yang tidak cocok. Harga yang ditetapkan harus sesuai dengan perekonomian konsumen agar konsumen dapat membeli barang tersebut. Karena harga suatu produk mempengaruhi persepsi konsumen mengenai produk tersebut. Untuk kualitas pelayanan merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan penyampaian dalam mengimbangi harapan konsumen. Dengan berbagai aspek-aspek konsumen akan merasa nyaman dalam pelayanan. Kualitas pelayanan yang maksimal diharapkan akan tercipta suatu kepuasan pada diri konsumen. Kualitas pelayanan juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kepuasan konsumen dan akhirnya loyalitas pembelian. Latar belakang UMKM es kapal Solo ini sudah dikenal masyarakat sejak tahun 2000-an, akan tetapi es kapal Solo ini sudah terkenal atau familiar di era 1900-an. Rupanya pemberian nama es kapal diambil dari gerobak yang digunakan. Diketahui para penjual es kapal menggunakan gerobak yang sedikit berbeda dengan gerobak pada umumnya. Pasalnya, gerobak berbentuk lancip di salah satu sisinya hingga menyerupai kapal. Meski memiliki bentuk yang unik, namun tidak ada makna khusus di balik bentuk gerobak itu, dan es kapal Solo ini disajikan dengan sepotong roti tawar di atas mirip moncong kapal, melainkan hanya untuk menarik perhatian pembelian. Nah, alasan itu kelompok kami meneliti penelitian es kapal Solo, yaitu karena kota Solo, Jawa Tengah selain terkenal dengan kota budaya, juga banyak dijumpai makanan dan minuman tradisional yang menggugah selera. Salah satunya adalah minuman segar yang biasa disebut dengan es kapal, merupakan salah satu jajanan khas Solo, Jawa Tengah yang mulai langka. Minuman segar ini rupanya sudah populer sejak lama. Es kapal Solo ini biasanya disajikan dengan sepotong roti tawar yang dimakan dengan cara dicelupkan ke dalam es. Es kapal Solo ini mirip dengan es cocol atau es coklat yang lagi viral belakangan ini. Untuk tinjauan pustaka, yang pertama ada cita rasa, yang kedua ada harga, yang ketiga ada kualitas pelayanan, yang terakhir ada loyalitas pembelian. Untuk cita rasa, menurut Drummond and Prefer, cita rasa merupakan cara dalam pemilihan makanan atau minuman yang dibedakan dari rasa itu. Indikator-indikator cita rasa bisa mempengaruhi adanya 3 faktor, yaitu bau, rasa, serta rangsangan mulut. Yang kedua ada harga. Harga merupakan jumlah nilai uang untuk dipertukarkan pada barang ataupun jasa untuk dapat ditukar oleh konsumen dalam pemanfaatan penggunaan produk dan jasa itu. Pandangan pelanggan terhadap harga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap niat dan kepuasan pembeli. Yang ketiga ada kualitas pelayanan. Nah, untuk kualitas pelayanan ini adalah suatu hal yang diharapkan konsumen dalam menerima atau memperoleh keuntungan berupa pelayanan yang maksimal. Yang terakhir ada loyalitas pembelian. Menurut Maimunah dikutip Kotler dan Keller, mendefinisikan loyalitas merupakan suatu komitmen yang secara sukarela terus berlangganan untuk membeli kembali sebuah produk itu kepada perusahaan tertentu dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis yang pertama ada kualitas cita rasa berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan es kapal Sriwedari.
Hipotesis yang kedua ada kualitas harga berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan es kapal Sriwedari. Hipotesis yang ketiga ada kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan es kapal Sriwedari. Hipotesis yang pertama, kualitas cita rasa berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan es kapal Sriwedari. Variabel ini penting dalam menentukan loyalitas pelanggan. Cita rasa yang menarik dan cocok di lidah pelanggan akan membuat pelanggan kembali lagi untuk membeli. Hipotesis yang kedua, kualitas harga berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan es kapal Sriwedari. Dari hasil penelitian ini, kami menunjukkan bahwa ternyata harga berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Hipotesis yang ketiga ada kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan es kapal Sriwedari. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan. Untuk menguji analisis data terhadap es kapal Solo, yang pertama menggunakan uji statistik deskriptif. Sebelumnya, uji statistik deskriptif ini merupakan uji yang bertujuan untuk memberikan rangkuman atau gambaran data yang dihasilkan dari nilai rata-rata, simpangan baku, nilai maksimum, dan nilai minimum yang dihitung. Berdasarkan hasil uji deskriptif di atas, dengan jumlah responden 50 orang, dapat kita gambarkan distribusi data yang diperoleh oleh peneliti ialah yang pertama, ada variabel cita rasa, total nilai terendah yaitu 14 dan nilai tertinggi 25. Nilai rata-ratanya 20,90 dan standar deviasinya ada 2,58. Yang kedua ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan indikator atau indeks yang mengatakan seberapa andal atau diandalkannya suatu alat ukur. Berdasarkan hasil uji reliabilitas di atas, dengan nilai jumlah respondennya adalah 50, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama ada output uji reliabilitas pada variabel cita rasa. Pada variabel cita rasa, tingkat reliabilitasnya senilai 0,791 berada pada tingkat reliabilitas yang andal. Yang kedua ada output uji reliabilitas pada variabel harga. Tingkat reliabilitasnya senilai 0,775 berada pada tingkat reliabilitas yang andal. Yang ketiga ada output uji reliabilitas pada variabel kualitas pelayanan. Tingkat reliabilitas senilai 0,875 berada pada tingkat reliabilitas yang sangat andal atau sempurna. Yang keempat atau yang terakhir ada output uji reliabilitas pada variabel loyalitas pembelian. Tingkat reliabilitas senilai 0,903 berada pada tingkat reliabilitas yang sangat andal atau sempurna. Jadi, hasil uji reliabilitas dari variabel cita rasa, harga, kualitas pelayanan, dan loyalitas pembelian menyatakan reliabilitas yang andal dengan tingkat reliabilitas lebih besar dari 0,500 yang artinya hasil pengujian bersifat reliable. Yang ketiga, yaitu ada uji validitas. Uji validitas merupakan uji untuk menentukan valid atau tidaknya suatu alat ukur tersebut. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji validitas di atas, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama terdapat nilai R tabel senilai 0,279, maka keputusannya dengan menggunakan tingkat signifikansi yang dihasilkan adalah valid. Yang kedua, terdapat nilai R tabel senilai 0,279, maka keputusannya dengan menggunakan tingkat signifikansi yang dihasilkan adalah valid. Yang ketiga, ada
terdapat nilai R tabel yaitu senilai 0,279, maka keputusan dengan menggunakan tingkat signifikansi adalah valid. Yang terakhir yaitu terdapat nilai R tabel senilai 0,279, maka keputusannya dengan menggunakan tingkat signifikansi yang dihasilkan adalah valid. Yang keempat ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini terdapat 3 uji. Yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji multikolinearitas, yang ketiga ada uji heteroskedasitas. Yang pertama ada uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansinya 0,200 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residualnya berdistribusi normal. Yang kedua ada uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel di atas, nilai toleransi kurang dari 0,10 dan nilai variance inflation factor atau VIF seluruh variabel independen nilai VIF tidak lebih dari 10, sehingga tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Yang ketiga ada uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil uji Kaiser menunjukkan signifikansi seluruh variabel independen di atas 0,05 sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedasitas pada model regresi. Yang kelima atau yang terakhir ada uji hipotesis. Uji hipotesis ini ada 3. Yang pertama ada koefisien determinasi, yang kedua ada uji F simultan, yang ketiga ada uji T parsial. Yang pertama ada koefisien determinasi. Pada tabel 1,5 nilai adjusted R square sebesar 0,620 yang berarti 62% variabel cita rasa, harga, dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pembelian dan sisanya 38% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Yang kedua ada uji F simultan. Pada tabel 1,6 dapat diketahui nilai signifikansi untuk cita rasa, harga, kualitas pelayanan terhadap loyalitas pembelian adalah sebesar 0,000 kurang dari 0,05 dan F hitung 27,659 lebih besar dari F tabel 2,57. Hal tersebut membuktikan bahwa terdapat pengaruh cita rasa, harga, kualitas pelayanan terhadap loyalitas pembelian secara signifikan. Yang ketiga ada uji T parsial. Yang pertama ada cita rasa. Berdasarkan hasil uji T menunjukkan nilai signifikasi cita rasa terhadap loyalitas pembelian adalah 0,003 kurang dari 0,05 dan nilai T hitung 3,178 lebih besar dari nilai tabel 2,01290, maka HO1 dan HA1 diterima. Artinya terdapat pengaruh cita rasa terhadap loyalitas pembelian secara signifikan. Yang kedua ada harga. Berdasarkan hasil uji T menunjukkan nilai signifikansi harga terhadap loyalitas pembelian adalah 0,029 lebih besar dari 0,05 dan nilai hitung T 2,259 lebih besar dari nilai tabel 2,01290, maka HO1 dan HA1 ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh harga terhadap loyalitas pembelian secara signifikan. Yang ketiga ada kualitas pelayanan. Berdasarkan hasil uji T menunjukkan nilai signifikansi kualitas pelayanan terhadap loyalitas pembelian adalah 0,032 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 2,216 lebih besar dari nilai tabel 2,01290, maka HO1 dan HA1 ditolak. Artinya tidak dapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pembelian secara signifikan. Jadi kesimpulan dasaran yang kita ambil dari UMKM Kapal Solo ini yaitu hasil uji signifikansi pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa cita rasa, harga, dan kualitas layanan dapat berpengaruh
signifikan terhadap loyalitas pelanggan. Es Kapal Solo membuktikan sebagai salah satu produk lokal yang memiliki tantangan besar dalam mempertahankan loyalitas pelanggan. Perlu meningkatkan faktor-faktor seperti cita rasa, harga, dan kualitas pelayanan yang dapat menjadi kunci dalam memahami perilaku konsumen, sehingga dapat menciptakan konsumen yang loyal. Saran pelaku UMKM Es Kapal Solo harus mempunyai inovasi serta kreativitas yang tinggi sehingga konsumen tidak bosan dan jenuh dengan produk yang dimiliki. Bisa menambahkan dengan aneka rasa atau varian rasa untuk menarik pelanggan dan mempertahankan cita rasa. Selain meningkatkan faktor-faktor seperti cita rasa, harga, kualitas pelayanan, dengan adanya konsep yang menarik juga dapat menambah ketertarikan konsumen terhadap produk Es Kapal Solo. Dengan terciptanya kenyamanan konsumen dapat menambah peningkatan konsumen yang loyal dalam pembelian produk Es Kapal Solo. Demikian hasil video presentasi mini riset konsumen Es Kapal Solo. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.